Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Berjumpa lagi bersama Bu Laila. Di hari Kamis ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Iya, ada kalimat pujian, tanggapan kalimat pujian, dan kegunaan alat-alat kebersihan. Nah, hari ini kita masih sama, belajar tema 4, subtema 2. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari juga masih sama, yaitu 3.4. Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, anak-anak masih ingat kan minggu kemarin kita sudah belajar poin 1, poin 2, dan poin 3. Hari ini di hari Kamis kita akan melanjutkan, yaitu kita akan belajar poin 4, macam-macam sampah. Ya, yuk anak-anak, siapa yang sudah tahu macam-macam sampah itu apa saja? Iya, sampah itu ada banyak sekali. Sekarang kita akan belajar macam-macam dari sampah. Sampah itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada sampah organik dan sampah non-organik. Nah, sekarang yang akan kita pelajari terlebih dahulu, yaitu sampah organik. Siapa anak-anak di sini yang sudah tahu apa itu dari sampah organik? Ya, sampah organik adalah sampah yang mudah busuk dan dapat terurai dengan sendirinya. Nah, jadi biasanya sampah ini dari sisa-sisa makanan, dari daun-daunan. Nah, itu namanya sampah organik. Sampah yang mudah busuk. Nah, macam-macam sampah organik. Yang pertama ada sampah organik basah. Sampah organik basah itu adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada sampah organik kering. Adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Jadi sampah organik kering itu sedikit mengandung air. Contohnya ada daun kering, kayu, ranting, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita belajar ciri dari sampah. Ciri sampah organik. Yang pertama, sampah organik itu dapat didaur ulang. Yang kedua, jika diolah lagi, bisa bermanfaat untuk makhluk hidup lain. Contohnya seperti pupuk. Kemudian yang ketiga, mudah terurai melalui proses pembusukan. Jadi sampah organik itu mudah terurai. Tentu saja ketika dia busuk pasti banyak bakterinya, ya kan? Dan yang keempat, biasanya sampah itu sisa dari makhluk hidup. Contoh dari sampah organik. Nih, ada di situ sampah organik, ada sayuran, ada makanan, kemudian ada kulit pisang, ada buah-buahan. Itu contoh dari sampah organik. Nah, sekarang kita akan belajar sampah non-organik. Siapa yang sudah tahu apa itu sampah non-organik? Hebat, sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat membusuk dan membutuhkan bahan lain untuk mengolah. Tadi sampah organik itu yang dapat membusuk. Kalau non-organik itu yang tidak dapat membusuk, tapi dia bisa didaur ulang ya.
membutuhkan bahan lain untuk mengolah sampah itu bisa menjadi barang yang baru. Ciri-ciri sampah non-organik. Yang pertama, sangat sulit terurai dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi, sampah non-organik itu tidak bisa busuk. Kalau bisa busuk pun dia membutuhkan waktu bertahun-tahun. Waktunya sangat lama. Yang kedua, sisa dari kemasan yang dibuat oleh pabrik. Jadi, dia adalah kemasan-kemasan itu loh yang dibuat oleh pabrik, misalkan minuman teh pucuk harum itu kan ada kemasannya, botolnya. Nah, itu maksudnya sisa kemasan tuh itu. Kemudian yang ketiga, dapat diolah menjadi produk yang sama atau produk kerajinan tangan. Contoh sampah non-organik, ya nih ada kaleng, ada botol kaca, itu sampah non-organik. Nah, dari sampah itu dapat diolah lagi agar memiliki nilai jualnya. Nah, kita bisa dengan cara 3R, reuse atau penggunaan kembali. Jadi, menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang berbeda. Dari menggunakan kembali, misalnya kita belanja menggunakan tas kresek ya kan, kalau belanja kan belanjaan kita dimasukkan ke tas kresek. Nah, tas kresek itu bisa anak-anak gunakan lagi untuk menjadi tas kresek, atau mungkin tas kresek itu bisa digunakan untuk tempat yang lain, ya kan? Nah, selanjutnya ada reduce atau pengurangan. Nah, pengurangan yang dimaksud itu adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Kemudian recycle atau daur ulang. Nah, jadi daur ulang maksudnya itu pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Jadi misalkan anak-anak kalau ayah bundanya mencuci di rumah kan menggunakan sabun yang misalkan yang sasetan 1000-an. Nah, itu sampahnya itu bisa digunakan menjadi kerajinan, misalkan bisa jadi tas, kemudian bisa jadi tas besar, tas kecil, terus kemudian ada botol teh segar itu bisa jadi piring, masih banyak lagi ya. Berikut merupakan contoh daur ulang dari sampah non-organik. Nah, ini dia contoh dari daur ulang sampah non-organik. Ada keranjang minuman yang berasal dari tutup teh gelas, ada tutup teh segar atau tutup monti. Kemudian dia dirakit menjadi keranjang minuman. Dan yang sampingnya itu ada tas yang dibuat dari bungkus-bungkus, bisa pewangi, bisa sabun cuci, bisa kopi. Nah, anak-anakku, sekian dulu pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang macam-macam sampah. Ada sampah organik, sampah yang mudah membusuk, dan sampah itu tuh yang berasal dari sisa makhluk hidup. Nah, jadi ada sampah makanan. Nah, sampah itu juga bisa digunakan untuk menjadi pupuk. Kemudian yang kedua kita tadi belajar sampah non-organik. Sampah yang tidak bisa membusuk. Walaupun sampah itu bisa membusuk, tapi tetap membutuhkan waktu yang lama, bertahun-tahun. Nah, kemudian dari pengelolaan sampah itu ada yang disebut dengan 3R, reuse atau menggunakannya lagi, reduce atau mengurangi kegiatan yang menimbulkan sampah, kemudian recycle atau mendaur ulang sampah itu menjadi barang yang baru, seperti contoh misalkan plastik bekas kopi bisa digunakan menjadi tas ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak di rumah tetap semangat, anak-anak sehat selalu. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji di rumah ya. Dan jangan lupa anak-anak tetap berbakti dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, sekian dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.